Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini, senang berjumpa kembali, menjumpa saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Pertolongan Tuhan, berkat penyertaan yang luar biasa bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, saat Daud menjadi tawanan orang Filistin, dia menuliskan sebuah pujian yang tercatat dalam Mazmur 56:9. Ini saudara, ada tradisi di Timur Tengah dari zaman Perjanjian Lama bahkan hingga saat ini yang masih dipertahankan, di mana ada budaya untuk mengingat mereka yang sudah meninggal. Ketika mereka berduka ditandai dengan mengeluarkan air mata atau menangis. Air mata yang tercurah itu mereka tampung itu sebagai pengingat orang-orang terkasih atau keluarga yang sudah terlebih dahulu meninggal. Jadi menampung air mata adalah tradisi untuk menunjukkan rasa sedih atau duka. Hal ini bukan saja tradisi orang Israel namun hampir di seluruh Timur Tengah. Sebagai contoh di Mesir, di makam raja-raja Mesir pun ditemukan banyak temuan botol-botol atau kirbat air mata ini saudara. Bahkan budaya ini juga dipakai oleh bangsa Roma kuno dan juga kerajaan Inggris di abad 19. Hal ini populer di antara para keluarga bangsawan di mana kirbat air mata terbuat dari bahan perak atau gelas yang dihiasi dengan indah. Pada ayat nas di atas saudara, Daud mengutarakan sengsaranya kepada Tuhan. Bahkan dia percaya bahwa setiap sengsara Tuhan yang hitung. Artinya bahwa Tuhan sangat memperhatikan, sangat detail setiap keadaan kita saudara. Daud berkata, air mataku kau taruh di dalam kirbat-Mu. Artinya bahwa setiap tetes air mata kita Tuhan yang hitung saudara. Tuhan yang menampung. Dan Daud pun percaya bahwa setiap tetes air mata tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sungguh sangat memperhatikan dan mengenal kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Saudaraku, mengapa kita sering merasa takut dan khawatir? Yaitu karena kita suka sekali menghitung-hitung masalah, kesukaran, dan penderitaan yang kita alami. Jika hal itu terus kita lakukan, kita akan semakin kecewa dan terpuruk. Sesungguhnya kita tidak memiliki kuasa untuk menghitung-hitung masalah dan penderitaan kita. Semakin kita menghitungnya, semakin kita menjadi lemah. Ingat saudara, ketika berdoa dan menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan dengan linangan air mata kita telah Tuhan daftarkan. Artinya, air mata kita telah ditampung di dalam kirbat Tuhan. Dan Ia hendak menggantikannya dengan berkat dan sukacita yang berkelimpahan. Karena itu, mari kita berhenti menghitung-hitung masalah, penderitaan, pergumulan, sebab Tuhan yang sudah menghitungnya. Milikilah iman yang teguh bahwa Tuhan sangat peduli dengan apa yang kita alami, saudaraku. Kita harus sadar bahwa kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan adalah bentuk serangan iblis bagi orang percaya di akhir zaman. Iblis selalu memiliki rancangan yang buruk bagi kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi orang percaya. Iblis sangat suka melihat orang Kristen yang selalu khawatir, takut, dan bimbang. Memang itulah agenda iblis, menyerang manusia di segala aspek kehidupannya, baik lewat perekonomian, keluarga, atau rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga manusia akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan tidak percaya lagi atau mulai ragu akan kuasa Tuhan.
Akibatnya manusia mulai mencari pertolongan instan kepada ilah-ilah lain. Saudara, semakin kita memandang sekeliling kita akan semakin memikirkan masalah, dan hal itu membuat kita menjadi lemah. Mari kita arahkan pandangan kita pada kebesaran dan kedahsyatan kuasa Tuhan saja. Tidak seharusnya kita khawatir dan bimbang, sebab kita memiliki Tuhan yang besar, yang jauh melebihi besarnya semua masalah yang kita alami di dunia ini. Apakah dengan khawatir masalah kita terselesaikan? Justru sebaliknya, saudaraku, kekhawatiran dan kebimbangan semakin menjauhkan kita dari mujizat Tuhan, karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mari saudaraku, saat ini kita ambil komitmen untuk mempercayai Tuhan secara penuh. Jangan ragu, jangan khawatir, sebab janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan menggenapkan janjinya hanya kepada orang yang percaya dan tekun mencari Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang menampung air mata kami, Engkau yang menghitung sengsara kami ya Tuhan, Engkau yang mengetahui perasaan kami, hati kami, keluh kesah kami ya Tuhan. Bahwa kami untuk senantiasa percaya penuh pada Tuhan, tidak meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini menghadapi sengsara, pergumulan berat. Engkau yang melihat mereka ya Tuhan, Engkau yang memperhatikan mereka saat ini. Mari Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah hidup mereka. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan. Yang hidup dalam ketekanan, kesulitan, pergumulan, permasalahan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi permasalahan yang berat, menghadapi radikalisme, terorisme, intoleransi di masyarakat, menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di dalam segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.